Saudara yang kasih Tuhan, 1 Korintus 2 ini baik sekali ayat di atasnya. Sebab aku telah memutuskan, kata Rasul Paulus, untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain siapa? Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Coba baca dan terjemah The Message, so beautiful. I deliberately kept it plain and simple. First Jesus and who He is, then Jesus and what He did. Jesus crucified. Yesus dan siapa Dia? Yesus dan apa yang Dia kerjakan dan sanggup kerjakan. Setiap kali saya mau pergi, saya doa, Tuhan beri saya kesempatan bersaksi. Dalam perjalanan ke Surabaya hari Jumat yang lalu, hari Kamis yang lalu, sebab Jumat itu ulang tahun ibu saya ke-94, saudara. Puji Tuhan. Saya bertemu dengan seorang pemuda asal dari Bali, tapi kerja di luar pulau. Begitu ketemu, saya salaman dengan dia. Bajunya sama. Kita pakai baju sederhana, biru, garis-garis putih gitu, kecil-kecil gitu. Loh, baju kok sama? Ketika duduk, dia tunjukkan sepatunya. Sepatunya juga sama, Pak. Kesempatan. Dan saya memberitakan Jesus crucified. Not only for me, but for you. Jesus and who He is. Jesus and what He did. Itu aja. Hidupnya mau sederhana. Hidup mau jangan cerita dirimu sendiri. Jangan cerita keluargamu. Just tell about Jesus. Who He is. And what He did. Dalam kehidupan yang Christ-centered, yang berpusatkan pada Kristus, hidup kita makin lama dibawa Tuhan ke tempat yang lebih tinggi. Just plain and simple. Sederhana. Saudara yang kekasih, mari kita beralih pada topik, kan sebab simplicity and humility itu saudara kembar. Orang rendah hati sederhana, orang sederhana rendah hati. Lihat orang-orang paling kaya di dunia, ya, simple saudara, gaya hidupnya simple. Ada satu ayat saya minta kita belajar, Yesaya pasal 57 ayat 10. Dan Yesaya 57 ayat 10 ini, maka kita akan tahu kenapa kita ini stres, kenapa kita mudah capek, kenapa kita mengalami banyak tekanan. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Kurang jelas. King James Version, thou art wearied in the greatness of thy way. Engkau letih lesu, engkau capek karena apa? The greatness of your way. Bukan cuma jaraknya panjang, tapi juga artinya kompleks. Apa lawan simplicity? Complexity. Lawan daripada kehidupan sederhana, lawannya hidup yang canggih, saudara. Hidup yang terlalu canggih. Kan itu Pak D pasti umurnya lebih panjang, saudara. Dia tidak perlu macam-macam, dia cuma duduk dengerin kodok sudah senang, saudaraku. Amen, saudaraku. Dia tidak perlu jas dari Itali, dia pakai sarung. Amen. You wear yourself out. Engkau membuat dirimu jadi lelah sendiri, trying the new and the different. Selalu cari yang baru. Orang Indonesia termasuk saya, selalu cari gadget terbaru. Saya ketemu teman saya, pendeta gereja besar lah dari Amerika. Yang saya lirik apa? Handphonenya. Tapi you wear yourself out, trying the new and the different, and never see what the waste it all is. Dan tidak menyadari bahwa itu semua sia-sia. You always found strength to the latest fad. Never got tired of trying new religions. Saudara, itu yang dikatakan Yesaya 57. Engkau capek, engkau lelah, dan engkau cari sebabnya, engkau makan suplemen, engkau minum macam-macam. Padahal cara hidupmu yang terlalu ribet, canggih dan ribet, itu membuat engkau jadi letih lesu. Shampoo mesti dari Itali. Muka ini harus dari Mongolia. Buat batuk lain lagi.
capek dan lelah saudaraku. Tetapi Yesus memberikan contoh. Dia hidup sederhana. Murid-murid yang mau mengikuti Yesus tanya, "Teacher, where do you live?" Guru, di mana engkau tinggal? Yang di desa kepingin punya rumah di Renon. Yang di Renon pingin punya villa di bukit. Sampai di sana kepanasan, minta pindah ke Ubud. Engkau selalu mencoba yang baru. Tetapi saudara, mari kita pindah topik berikutnya. Saudara kembarnya, yaitu humility. Kerendahan hati. Sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat apa yang dikatakan seorang hamba Tuhan. Di dalam slide nomor 17. True humility is not thinking less of ourselves, but thinking of ourselves less. Kerendahan hati yang sejati bukan memikir dirimu nih kurang atau punya kekurangan, tapi kurang memikirkan diri sendiri. Itu true humility. Ketika engkau bangun tidur, apa yang kau pikirkan? True humility bukan rendah diri, tapi true humility. Yang ngomong ini siapa? Rick Warren. Rick Warren ini pernah datang ke Jakarta, saudara. Hamba Tuhan hebat, saudara. Ketika 2004, yaitu tsunami di Aceh, dia kirim tim ke Aceh. Bukan cuma dikasih uang, dikasih konsultan-konsultan. Yang paling pandai dari gereja yang kirim sana. Sampai sana mereka lihat apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat. Yang pertama-tama apa yang mereka lakukan adalah mereka lihat kopi gayo. Mereka yang masukkan ke Starbucks. Dulu tidak ada gayo di Starbucks. Liwat gereja, masukkan ke Starbucks. Kedua, dia lihat liwat banjir, banyak enceng gondok. Dia manggil desainer, dijual ke toko-toko di Amerika. Bayarannya dolar, saudara. Dan Rick Warren punya nama yang sangat baik. Orang-orang Jakarta, orang Indonesia ini kalau terhadap hamba Tuhan, luar biasa murah hatinya. Tapi kepada hamba Tuhan luar negeri loh. Kalau hamba Tuhan dalam negeri perlakuannya agak beda, saudara. Cuma Bali kan masuk luar negeri ya. Tapi Rick Warren orangnya simple, sederhana. Biasanya yang datang itu minta dilayani. Saya masih ingat harus dibuatkan tenda khusus. Ya nggak apa-apalah, mungkin kepanasan ya. Tapi jalan dari situ ke mimbar, minta ditutup, dibuatkan AC. Ini sudah terlalu ini saudaraku. Sudah terlalu. Ya, tapi Rick Warren beda. Dia melayani, saudara. Itu ada sekumpulan teman-teman saya pengusaha, istri-istrinya konglomerat Jakarta. Itu cinta Tuhan luar biasa. Kalau ada hamba Tuhan pokoknya saudara, semua tersedia. Buah yang dingin, handuk dingin tersedia. Rick Warren datang melayani mereka, mereka kaget. Hamba Tuhan lain yang saya kagumi, Reinhard Bonnke, saudara. Reinhard Bonnke ini sekali berkhotbah yang bertobat, dengar ya, ratusan ribu sampai juta. Pernah 1,4 juta sekali tarik jala. Zah. Orangnya sangat rendah hati, sangat simpel. Yang mengagumkan buat saya adalah satu hari kita kumpulkan dana untuk pelayanan daripada Reinhard Bonnke. Sedikit menyimpang saya perlu cerita. Sebab pada waktu 2008, 2009, krisis bukan di Amerika, saudara, tapi dunia. Dan setiap kali Reinhard Bonnke adakan KKR di Afrika, karena skalanya gitu besar, yang hadir bisa 2-3 juta orang. Bukan yang itu 200 ribu dibilang 7 juta, bukan. Ini benar-benar saudaraku, sampai juta yang hadir ini. Tetapi yang dibutuhkan $1 juta. $1 juta di masa semua ekonomi baik, tidak seberapa lah.
Tetapi saudara, sekali itu for the first time dia defisit. Nah ini saya perlu ceritakan. Ketika dia datang sama Tuhan, Tuhan engkau setia pada aku. 50 tahun loh Tuhan aku melayani engkau. Tidak pernah defisit. Roh Kudus bilang apa? Go to Indonesia. Kantor pusat Amerika. Dia harus datang minta tolong pada orang Indonesia. Secara akal tidak masuk akal. Tapi dia tetap pergi. Dan saya masih ingat saudara, itu sekitar 2010 mungkin. Sebelum kita berbicara, dia memperkenalkan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu dulu pernah datang ke sini. Saudara tidak akan kenal dia lah, namanya sama sekali tidak terkenal. Namanya Jason. Dan Jason ini diperkenalkan oleh Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke bilang begini, saya tahu anak muda ini. Undang dia ke gerejamu. Dia pasti memberkati engkau. Saya belajar, ini Reinhard Bonnke ini luar biasa. Tanda orang hebat apa? Tidak pernah merendahkan orang lain, tapi mengangkat orang lain, saudara. Saya ulangi sekali lagi ya. Tanda orang hebat bukan cuma simple and humble, tapi juga mengangkat orang lain. Amin. Kalau saudara di tempat tinggi memang bisa narik orang lain, tapi saudara tidak bisa dorong orang lain. Singkat cerita, hari itu saya diminta untuk menantang persembahan. Ya saudaraku, mereka takut. Oh ini persembahan perlu berapa? 300.000 US dollar. Nah saya waktu itu diminta untuk menantang persembahan. Nah saya tanya, seperti saya tanya pada Anda hari ini. Mata uang tertinggi di dunia, mata uang apa? Ayo. Apa? Rupiah bukan. Apa? Oh, rame nih. Pound sterling? Bukan. Mata uang tertinggi di dunia adalah soul. Jiwa. Betul? Berapa nilai satu jiwa? Seluruh kekayaan di dunia ini, termasuk Freeport dan port-port yang lain, Rockport dan port-port yang lain, tidak sama dengan satu jiwa manusia. Saya bilang ini, bayangkan cuma $1 juta. $1 kalau dapat 1 juta jiwa. 1 jiwa cuma $1. One soul kamu dapatkan dengan memberi $1. Saya tahu berapa dana yang terkumpul. Saya sendiri kaget saudara. Bukan $300.000, $3 juta saudara. Boleh tepuk tangan buat Allah kita. Loh tepuk tangannya kok gitu. Tapi saya belajar dari Reinhard Bonnke. Saya terkagum-kagum. Dia memperkenalkan yang tidak terkenal sama sekali itu. Yang paling terkenal di dunia tidak minta dilayani, tapi melayani. How about humility? Saudara, ada satu pernyataan tentang kerendahan hati. Oke, tadi dari Rick Warren, sekarang dari Andrew Murray, slide nomor 19. Humility, kerendahan hati, the place of entire dependence on God. Tempat di mana kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. From the very nature of things, the first duty, the highest virtue of man. Kewajiban utama dan nilai tertinggi daripada nilai luhur manusia. Dan itu adalah akar dari segala nilai luhur. Kerendahan hati. Saya menulis Andrew Murray. Andrew Murray, hamba Tuhan. Ya, awal abad yang lalu. Saya coba cari di toko buku Kristen. Saya cari tentang kerendahan hati. Tidak ada bukunya. Yang ada sukses, kuasa, keberhasilan, ya, fruitfulness banyak. Humility tidak ada. Tetapi mari kita perkenalkan kembali. Simplicity and humility. Yang I mudah yaitu menebaknya ada dalam light kita. Apa I itu? Integritas. Amin.
Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik akan busuk, menjadi busuk. A good and honest life is a blessed memorial. A wicked life leaves a rotten stance. Sebelum saya lanjutkan, ada satu ayat peringatan daripada kecongkaan, saudaraku ya. Lawan daripada humility kan kecongkaan. Saya minta kita kembali sebentar kepada 1 Petrus 5 ayat ke-5. Demikian juga hai kamu orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. God resisted the proud and give grace, give blessing to the humble. Bukan cuma resist. Terjemahan lain mengatakan memusuhi. Berani jadi musuhnya Tuhan? Tetapi memberi berkat, memberi anugerah kepada yang rendah hati. Tapi ingat ya, kerendahan hati itu sifatnya Tuhan Yesus. Bukan rendah diri. Ingat saya pernah cerita ada pendeta pikirnya rendah hati. Ya Tuhan, jadikan aku lilin yang kecil di kamar kecil, tempat orang buang air kecil. Amin saudaraku. Itu rendah diri. Tapi rendah hati, thinking less of ourselves. Amen. Lebih kepada Tuhan dan orang lain. Integrity, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat luar biasa. A good and honest life is a blessed memorial. Lanjut. Amsal 11 ayat 3. Siapa mau hidupnya terus selamat saudaraku? Ya, orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya apa? Menghina dia. Dia terjemahan The Message. An honest life shows respect for God. A degenerate life is a slap in his face. Tanggal 9 Rabu depan, yaitu pengadilan IKTP. Dan ketua KPK saya bilang, jangan kaget ya. Nanti ada orang-orang besar yang namanya disebutkan. Sekarang ini terjadi penampian di Indonesia. Amin. Biarlah gandum tinggal, tetapi semua sekam-sekam ditiup oleh angin. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Orang yang jujur memuliakan Tuhan. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Integritas sesungguhnya indeed is an essential ingredient to godly character, effective leadership. Apa yang kita harapkan dari seorang pemimpin? Tidak pernah berbohong. Betul? Karena itu trust, kepercayaan. Kepemimpinan itu hak istimewa, a privilege, yang diberikan pengikut kepada pemimpin. Dan begitu mereka lihat lidahnya dolak-dalik, omongnya ngaco, pasti saudaraku tidak dicoblos dalam pemilihan berikutnya. Jelas kan? Integritas itu begitu perlu saudara. Dan yang terakhir adalah P. Apa ini kira-kira? Tebak saja. Jadi pertama dan kedua, simplicity and humility. Begitu meningkat diri, ditempelak sama Tuhan saudara. Karena tidak mirip dengan sifatnya sang raja. Kemudian I sudah jelas integrity. P ini apa kira-kira? Ship yang berlayar sampai tujuan. Sukses itu mencapai tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita menjadi seperti Yesus. P itu adalah
purity, kesucian, kemurnian. Kenapa gadis kecil dari Israel itu dipercaya oleh Jenderal Naaman, bahkan disuruh menjaga istrinya? Dia tahu gadis ini adalah seorang yang murni, seorang yang pure. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Terjemah The Message sangat bagus. You are blessed, engkau diberkati when you get your inside world, apa itu? Your mind and heart, pikiran dan hati put right, dibenarkan. Then you can see God in the outside world. Engkau baru bisa melihat Tuhan di dunia luar. Dan ini PR saudara dan saya. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan apa? Kekudusan kita dalam takut akan Allah. With promises like this to pull us on, dear friends, let's make a clean break with everything that defile or distract us, both within and without. Let's make our entire life fit and holy temples for the worship of God. Mari kita persiapkan diri. Lakukan seperti yang saya lakukan. Akhir tahun saya tanya, it is well with my soul. Itu pernyataan. Tapi saya buat jadi pertanyaan, apakah jiwaku baik-baik? Dan Tuhan bicara, hidupmu mulai canggih, hidupmu mulai ribet, kamu kebanyakan barang. Oh yes Lord, tolong saya. Amin. Dan ketika saya menjawab kurang ramah pada seseorang, Tuhan bilang, som-som niye. Pakai siapa? Mulutnya istri saya, saudara. Istri saya dengan wajah cantik tersenyum melihat saya, som-som niye. Thank you my baby. Amen. Banyak orang ingin suara Tuhan gleger, lalu tertulis di awan. Enggak. Dia bicara lewat istrimu. Betul suami-suami? Nah, sombong toh, enggak mengaku. Ayo, betul suami-suami? Betul. Yang jawab cuma 25%. Mari kita minta Tuhan merubah kita. Perjamuan kudus, roti itu menggambarkan the simplicity and humility of Jesus. Dan anggur menggambarkan darahnya yang dikorbankan. Aku yang guru dan Tuhan mencuci kakimu. Dan kamu akan mengerti kalau kamu lakukan. Lakukan dulu baru mengerti dan bukan sebaliknya. Haleluya. Mari kita persiapkan diri kita.